Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi analisis jurnal yang berjudul Persepsi Guru Sekolah Dasar tentang Pembelajaran Online selama Pandemi COVID-19 Periode Studi Kasus di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cantika Nurfaidah, Program Studi PGSD kelas reguler 2A dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Juanda. Materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu pembelajaran online selama pandemi COVID-19. COVID-19 dan pendidikan. Wabah pandemi COVID-19 di seluruh dunia telah mengubah hampir semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan di Indonesia. Sulitnya penanganan wabah ini agar tidak menyebar lebih luas, membuat para pemimpin dunia menyusun aturan yang sangat ketat agar rantai penyebaran COVID ini bisa terputus. Beberapa standar yang direkomendasikan oleh WHO tahun 2019 seperti social distancing dan physical distancing yang sangat sulit dijadikan pilihan dan diterapkan oleh setiap negara. Di Indonesia, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dilakukan pada Maret 2019 sampai 2020. Karena meningkatnya jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 disusul dengan regulasi lain berupa bekerja dari rumah untuk pekerja, ibadah dari rumah, dan homeschooling bagi siswa yang masih menunjang pendidikan, di antaranya jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD hingga perguruan tinggi. Selanjutnya, ada perubahan sistem pembelajaran di sekolah. Perubahan dalam sistem pembelajaran memaksa sekolah untuk menerapkan pendidikan jarak jauh atau pembelajaran online, e-learning, pendidikan jarak jauh, pendidikan korespondensi, studi eksternal, pembelajaran fleksibel, dan kursus online yang terbuka besar-besaran atau bisa disebut MOOCs. Ketentuan dan aturan di Indonesia sama berlaku juga di Amerika Serikat. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit pada tahun 2020, rencana e-learning telah diimplementasikan, termasuk opsi pembelajaran digital dan jarak jauh, sebagaimana layak dan sesuai untuk memastikan kelangsungan pendidikan bagi siswa selama pandemi COVID-19. Sebuah laporan dari Bank Dunia pada tahun 2020 menyatakan bahwa beberapa negara telah menerapkan sistem pembelajaran yang berbeda karena sekolah fisik ditutup oleh penyebab COVID-19. Penerapan pembatasan sosial berskala besar oleh pemerintah Indonesia telah berdampak pada rutinitas masyarakat dan siswa dalam sistem pembelajaran. Pembelajaran jarak jauh atau menggunakan sistem online telah memberikan solusi bagi sekolah yang mulai menerapkan sistem School from Home atau bisa disebut SFH. SFH adalah program yang memindahkan proses belajar dari sekolah ke rumah. Berdasarkan petunjuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekolah menyelenggarakan pembelajaran online untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa dibebani tuntutan pencapaian semua persyaratan kurikulum. Dalam hal ini, SFH memperhatikan kesehatan dan keselamatan siswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat. Pembelajaran online menekankan kursus berbasis internet yang ditawarkan secara sinkron dan asinkron. Pembelajaran sinkron merupakan bentuk pembelajaran dengan interaksi langsung antara siswa dan guru, sekaligus menggunakan bentuk online seperti konferensi atau chat online. Sedangkan pembelajaran asinkron merupakan bentuk pembelajaran secara tidak langsung atau tidak pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mandiri. Beberapa materi pelajaran yang dirancang dan ditampilkan pada sistem pembelajaran online ini meliputi LMS on Model, email, blog, diskusi online, Wikipedia, video, artikel, atau platform lainnya. Materi selanjutnya ada permasalahan dan analisis strategi pembelajaran. Permasalahan yang terjadi pada sistem pembelajaran online ini, yang pertama ada jaringan yang buruk.
Yang kedua, keterbatasan kuota. Ketiga, keterbatasan waktu aplikasi. Yang keempat, keterbatasan gadget. Yang kelima, menurunnya wawasan siswa. Yang keenam, guru harus mengurangi jumlah materi. Dan yang terakhir, campur tangan orang tua yang akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Berbagai permasalahannya antara lain penyediaan infrastruktur sekolah yang disebutkan Bakalar pada tahun 2018, seperti jaringan internet yang sebelumnya tidak dinikmati semua sekolah, terutama di pedesaan, serta biaya pembelian paket data yang mahal. Meskipun pemerintah Indonesia baru-baru ini mengeluarkan peraturan bahwa dana operasional sekolah dapat dialokasikan untuk membeli paket data, sekolah masih belum dapat sepenuhnya menikmati pembelajaran SFH. Selain paket data, sinyal buruk menjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran. Seringkali siswa terlambat mengumpulkan dan menyelesaikan tugas, bahkan pemahaman materi pun menjadi masalah yang signifikan bagi siswa. Perubahan lainnya adalah keterlibatan antara orang tua dengan anak menjadi lebih intens di SFH dibandingkan dengan pembelajaran pra-SFH. Orang tua dapat membantu anak dalam memahami materi atau pelajaran yang tidak dipahami atau disampaikan dengan baik oleh seorang guru. Kolaborasi antara guru dan orang tua di sekolah dasar diperlukan untuk pelaksanaan pembelajaran online, karena orang tua sebagian besar memiliki perangkat pendukung seperti telepon seluler atau laptop. Selanjutnya, analisis strategi pembelajaran. Media pembelajaran yang sering digunakan guru adalah video pembelajaran, baik yang diunduh dari YouTube maupun video pembelajaran yang dibuat guru sebelum pandemi COVID-19. Beberapa guru mengatakan bahwa video pembelajaran adalah salah satu media yang paling mudah diakses, karena guru sudah memiliki waktu luang dan siswa dapat dengan mudah memahami materi pelajaran. Selain video, WhatsApp, Google Forms, Worksheet, YouTube, dan Zoom juga berfungsi sebagai media penyampaian materi pembelajaran. Guru mengirimkan materi pelajaran menggunakan WhatsApp, Google Formulir, dan lembar kerja kepada orang tua siswa yang selanjutnya akan diberikan kepada anaknya. Penggunaan media pembelajaran ini terkait dengan media yang juga digunakan sebagian besar orang tua. Tantangan pengajaran online. Tantangan yang dihadapi guru dalam lingkungan online selama SFH meliputi 4 subtema, yaitu kendala teknis, pengkondisian siswa, partisipasi siswa, dan pengalaman mengajar online. Motivasi guru selama SFH. Motivasi tinggi sangat penting dimiliki guru selama SFH karena kompleksitas pengajaran menuntut guru untuk mengatasi masalah di kelas virtual dengan cepat. 3 hal yang mempengaruhi motivasi guru selama SFH adalah semangat guru dalam melaksanakan pembelajaran online, serta tugas dan kewajiban guru. Ketiga hal tersebut saling berkaitan dan menentukan keberhasilan pembelajaran yang dilaksanakan bersama siswa. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu SFH atau School from Home selama pandemi COVID-19 telah mempengaruhi sistem pendidikan di semua negara di dunia secara signifikan. Menanggapi krisis ini, negara-negara telah menerapkan aturan dan metode yang berbeda untuk menghadapi perubahan dalam sistem pembelajaran. Dalam beberapa bulan, sistem pendidikan nasional beralih ke solusi seperti metode online. Di antaranya menggunakan aplikasi online, TV, radio, dan metode offline termasuk buku dan modul cetak. Seiring dengan perubahan ini, perubahan telah diperlukan untuk strategi pembelajaran. Kesiapan teknologi untuk melaksanakan pembelajaran online memberikan dukungan dan motivasi kepada semua pihak yang berkepentingan. Meskipun harapan besar adalah situasi segera kembali normal, sementara itu perubahan kurikulum nasional harus dilakukan untuk meningkatkan fleksibilitas dan kesiapan teknologi harus dipercepat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.